Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kelvin Saputra. Saya selaku pemandu wisata di sini yang nantinya akan menjelaskan sekaligus mengajak untuk berkeliling di Taman Sari Gua Sungai Ragi. Taman Sari Gua Sungai Ragi yang diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raja. Jadi Gua Sungai Ragi ini dulunya adalah tempat untuk mensunyikan atau menyepikan jiwa dan raganya dari para keluarga Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Istilahnya kalau sekarang itu seperti tempat untuk bersemedi atau bermeditasi. Nah, Gua Sungai Ragi ini dibangun dari tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Nah, badan Gua Sungai Ragi ini dibangun menggunakan material dari batu karang, yang dimana batu karang itu sendiri diambil dari pantai selatan, tepatnya di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk merekatkan dari batu karang tersebut, karena pada zaman dahulu itu orang dulu menggunakan belum ada yang namanya semen atau batu bata. Nah, orang dulu itu menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen. Itu yang dinamakan dengan atras. Dan kemudian juga menggunakan perpaduan dari yang namanya putih telur. Nah, namun putih telur di sini tuh hanya sebuah makna kiasan yang mempunyai makna putih itu sucikan niat, telur itu bulatkan tekad. Jadi orang dulu itu mereka mensucikan niatnya dan membulatkan tekadnya sehingga dapat membangun Taman Sari Gua Sungai Ragi pada zaman dahulu. Nah, Gua Sungai Ragi ini dibangun di luas tanah kurang lebih 3 hektar untuk area keseluruhannya. Dan untuk area daripada situsnya itu sendiri yang nanti kita akan kelilingi itu hanya seluas 1,8 hektar. Nah, tempat kita berdiri ini namanya panggung kebudayaan atau panggung kesenian, di mana panggung ini tidak termasuk situs dan panggung ini dibangun pada tahun 1990. Fungsinya untuk pagelaran kesenian pada saat itu. Namun kalau untuk pagelarannya sampai saat ini masih sering digunakan panggung ini, dan di depan kita ini di sebelah sana itu ada tribunnya, tempat untuk para penonton. Nah, di bawah panggung ini ada sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut digunakan untuk make up atau ganti baju dari para penari yang mau pentas di atasnya. Namun sekarang sudah tidak digunakan dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi tempat gudang penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya nanti kita masuk ke dalam gua melihat bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari Gua Sungai Ragi. Di depan kita ini ada yang namanya Gedung Pesanggerahan. Gedung Pesanggerahan ini dibangun pada tahun 1848 oleh Ibundar atau Adimah yang memiliki fungsi tempat untuk persinggahan atau peristirahatan dari para keluarga kesultanan yang sedang bersinggah atau mengunjungi Gua Sungai Ragi. Namun sekarang gedung ini sudah tidak berfungsi. Berfungsinya itu sekarang sebagai tempat untuk reunian, seperti tempat untuk pertemuan, prewedding, bahkan untuk pernikahan juga bisa disewakan untuk acara pernikahan. Seperti itu. Kita masuk. Ini cuacanya adem, cuman nggak ada angin. Tepat di depan kita itu ada sebuah kolam, di mana kolam tersebut dulunya adalah tempat untuk penampungan air. Air yang ditampung di sana yang nantinya akan dijadikan untuk mengairi kompleks seluruh bangunan gua di sana dengan cara dibersihkan dan difilter, kemudian masuk ke dalam saluran air yang berada di bawah situ untuk mengairi seluruh bangunan gua yang ada di dalam. Seperti itu. Nah, ini pintu masuknya, nanti kita masuk dari sebelah sini. Monggo, silahkan.
Mari. Oke. Yang pertama di sebelah sini, ini ada yang namanya Gua Pawon. Pawon itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya dapur. Namun Gua Pawon di sini fungsinya bukan tempat untuk memasak, melainkan tempat untuk menyimpan makanan untuk para keluarga kesultanan yang sedang bersinggah di Taman Sari Gua Sungai Ragi. Namun sekarang sudah tidak berfungsi. Nah, di sebelah dari Gua Pawon tidak jauh, kita geser ke sebelah sedikit, ini ada yang namanya Gua Lawa. Nah, kenapa disebut Gua Lawa? Karena dulunya di depan dari Gua Lawa ini terdapat sebuah pohon gambir besar, dan disitulah tempat untuk bersarangnya dari para kelawar. Karena akarnya ini dianggap merusak daripada situs Gua Sungai Ragi, kemudian pohonnya ini ditebang, dan hingga kini kelawar sudah tiada. Nah, untuk fungsinya ini sendiri sama seperti Gua Pawon, yaitu tempat untuk penyimpanan makanan. Sudah di sebelah sini, ini ada sebuah tempat dinamakan dengan Mande Beling. Mande Beling ini adalah balai atau tempat duduk yang terbuat dari marmer. Dan kenapa disebut Mande Beling? Karena marmernya itu sendiri sering dilap atau digosok, sehingga mengkilap seperti kaca atau beling. Yang dimana fungsinya ini sendiri adalah tempat duduknya untuk para sultan beserta dengan keluarganya, sembari mereka menyaksikan putra-putrinya yang sedang bermain air di kolam kaputren di depannya. Seperti itu. Di Gua Sungai Ragi juga terdapat sebuah mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat di sekitar sini, yaitu ada yang namanya patung perawan Sunti, yang dimana patung perawan Sunti ini adalah patung seorang gadis atau perawan yang tidak menikah atau tidak mendapatkan jodoh hingga akhir hayatnya. Nah, mitosnya ini sendiri, apabila patung ini disentuh atau dipegang oleh seorang gadis atau perawan, dia tidak akan mendapatkan jodoh atau tidak akan menikah. Tapi itu balik lagi kepercayaan kita masing-masing. Itu hanyalah sebuah sugesti pada zaman dahulu. Nah, patungnya ini yang berada di tengah yang menghalangi jalan ke arah Gua Petang. Di belakang dari patung perawan Sunti ini ada sebuah gua dinamakan dengan Gua Petang. Petang itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya gelap. Nah, namun Gua Petang di sini fungsinya adalah tempat untuk yang namanya melatih ilmu kekebalan atau ilmu kanuragan dari para prajuritnya kesultanan. Nah, di mana di atas dari Gua Petang itu sendiri ada yang namanya Cungkup Gua Puncit. Nah, Cungkup Gua Puncit itu adalah menara pengawas untuk para prajurit mengawasi kawasan dari Gua Sungai Ragi. Biasanya yang mengawasi di sana itu yang jago memanah, atau kalau istilah sekarang mah jago sniper atau penembak gitu. Di bawahnya dari Cungkup Gua Puncit itu ada sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan patung putri Cina yang terbuat dari kayu cendana, yang fungsinya itu sendiri untuk pengharum ruangan dari kawasan Gua Sungai Ragi. Namun sekarang kayu cendana itu, patung tersebut itu tidak ada karena dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Di sebelah dari Gua Petang, tepatnya di sebelah kiri kita, ini ada yang namanya Gua Langse. Langse itu sendiri diambil dari bahasa kuno Cina yang artinya tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi seperti air terjun yang turun dari atas ke bawah. Nah, fungsinya dari Gua Langse ini sendiri adalah tempat untuk yang namanya melatih berdoa. Mohon maaf, bukan melatih, berdoa atau berzikir dari para sultan dan para rajanya, sembari mereka ditutupi oleh tirai yang terbuat dari air. Seperti itu. Di depan dari Gua Langse, di sebelah sana, itu ada yang namanya patung gajah yang sedang menarik kereta kencana. Yang dimana patung gajahnya itu sendiri sedang untuk tunggangannya para raja pada zaman dahulu. Dan kenapa menggunakan gajah? Karena dulu gajah terkenal dengan kegagahannya. Seperti itu. Nah, ini mereka tempat untuk yang namanya melatih ilmu kekebalannya di sebelah sini.
Nah, kemudian di sebelah sini ini ada yang namanya kamar kaputren dan kamar kaputran. Ini yang putri, ini yang putra. Namun kedua kamar ini bukan tempat untuk tidur dari putra-putrinya kesultanan, melainkan tempat untuk mereka menimba ilmu atau belajar dari putra-putrinya kesultanan. Istilahnya kalau sekarang mah seperti tempat untuk private school. Seperti itu. Yuk, moga. Kita berteduh dulu di sebelah sini. Nah, ini namanya Balai Kambang. Nah, kenapa disebut Balai Kambang? Karena ini posisinya mengambang di atas air. Nah, fungsi dari Balai Kambang ini sendiri adalah tempat untuk yang namanya membunyikan rebana, kemudian tempat untuk mereka mengaji, dan tempat untuk mereka menyambut para tamu dari kesultanan. Namun mereka mengaji di sini tidak menggunakan yang namanya lampu, melainkan menggunakan cahaya dari terangnya bulan. Nah, kemudian Balai Kambang ini sendiri juga mempunyai makna atau filosofi. Jadi kita setiap manusia itu kita harus mempunyai prinsip atau pendirian yang tidak boleh mengombang-ambing seperti balai kambang. Atau kita ikut-ikutan orang lain atau terpengaruh dengan prinsip orang lain, itu kita tidak boleh. Kita harus mempunyai prinsip diri kita sendiri yang nantinya akan menjadi fondasi kehidupan kita itu akan seperti apa ke depannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah sana itu ada sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Padang Ati. Padang itu terang, Ati itu hati. Jadi Gua Padang Ati itu tempat untuk menerangkan hati atau menenangkan hati dari para keluarga kesultanan apabila mereka sedang gelisah, atau kalau istilah sekarang mah lagi galau gitu. Mereka nenangin hatinya di Gua Padang Ati. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada yang namanya Gua Arga Jumut. Arga itu besar atau hidangan, Jumut itu menjumut atau mengambil kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dimana Gua Arga Jumut ini difungsikan tempat untuk menyambut dan menjamu dari para tamu besar dari kesultanan. Nah, tepatnya di dalam dari Gua Arga Jumut ini terdapat sebuah pintu waktu yang bisa menembus ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu. Yang ke Mekah itu hubungannya dengan ibunda dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyi Mas Rara Santang. Beliau menikah dengan Kesultanan Mesir yang bernama Syekh Syarif Abdullah, yang dimana Syekh Syarif Abdullah ini masih mempunyai keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang ke Cina itu sendiri hubungannya dengan istrinya langsung dari Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongki yang berasal dari negara Cina. Jadi bila mana ada keluarga atau kerabat yang ingin berkunjung ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu, mereka cukup bersemedi di situ selama 40 hari 40 malam, jiwanya ke sana, raganya tetap suci. Kemudian kedua buah pintu waktu itu juga mempunyai makna atau filosofi. Jadi kita setiap manusia itu kita harus mempunyai prinsip. Apabila ketika kita ingin menuntut ilmu agama, kita pergi ke negeri Mekah, dan ketika kita ingin menuntut ilmu dunia, kita pergi ke negeri Cina. Karena ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itulah kurang lebih sejarahnya. Dari bangunan di sebelah sini ini, kita bisa melihat dua perspektif yang berbeda. Yang pertama ini ada batik Megamendung, dan yang kedua ini ada gajah. Bapak melihat apa? Di bangunan sebelah sini, ini ada gajah dan ada batik Megamendung. Megamendungnya berada di tengah. Itu bulatan-bulatan yang sedikit mirip dengan batik Megamendung. Dan gajahnya ada juga di sini. Namun setiap orang itu biasanya ditampakkan hanya satu perspektif. Dan itu tidak bisa diperdebatkan karena itu perspektif orang yang berbeda-beda. Nah, kalau ini batu yang di sini apa? Nah, ini batu Linggalioni. Ini namanya batu Linggalioni, di mana batu ini adalah simbol bahwa hidupnya di dunia itu keras seperti batu. Nah, makanya seorang manusia ini diibaratkan seperti manusia. Dan di sana itu di dalam ruangan itu ada tempat duduk, dan di sebelahnya ada tempat untuk menyimpan Al-Quran, di mana tempat itu digunakan untuk bertadarus atau mereka mengaji. Nah, sembari mereka mengaji, mereka melihat di depannya ini ada sebuah batu yang menyimbolkan bahwa di dunia itu keras seperti batu, dan di bawahnya itu kita butuh perbekalan yang berupa seperti ada keris, pedang, senjata-senjata tajam untuk perbekalan diri kita sendiri, seperti itu. Simbolnya.
itulah sejarah dari Gua Sunyaragi. Nah ini kalau dilihat dari sini ada gajah, ada batik Megamendung. Nanti ketika kita point of view-nya dari sebelah sana, dilihat dari depan, itu kita melihat sebuah muka barongsai. Seperti itu. Monggo kita lanjut sebelah sana. Hati-hati Pak. Yap, inilah muka dari barongsai. Dua jendela di atas itu matanya, tengah di atas tulisan ini hidungnya, dan ini bawah mulut yang sedang membuka. Dan itulah muka dari barongsai. Mau difoto depan sini Pak? Ini tempat untuk peristirahatan dari para nakoda Pak, nakoda dari perahu-perahu tamu. Nah ini miring karena dibom oleh Belanda pada agresi militer 1 atau pada tahun 1948-49 pada saat itu. Selama ini ada peringatan nggak untuk lingkungan? perbaikan atau maintenance seperti itu, kalau selama ini tidak pernah dilakukan Pak, karena ketika kita ingin melakukan, kita takut merubah daripada arti sejarahnya itu sendiri. Ini mulai dari dulu sampai sekarang ini tetap Belum ada, memang tetap seperti ini. Hanya saja perbaikannya di sebelah sini, ini ada penambahan beton Pak di sebelah sana untuk menyangga bangunan aslinya agar tidak runtuh. Nah mungkin kalau kita lihat bangunan Gua Arga Jumut ini, di bagian belakang ini kita lebih banyak melihat yang namanya batu bata dan semen. Karena pada pembangunan ini tahun 1788 yang dimana kita sudah mengenal batu bata dan semen pada saat itu. Seperti itu. Kita mengelilingi 1,8 hektar tapi tidak terasa. berarti ini sudah selesai ya? Ya, sudah.